Pemirsa, dugaan pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asing yang dilakukan oleh petugas Aviation Security Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencoreng wajah Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah beberapa kali dikritik. Pihak pengelola seolah tak peduli. Bergabung bersama kami dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senior General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Bram Baroto Ciptadi. Pak Bram, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Bram, apa hasil pemeriksaan dari tersangka R dan B, anak buah Anda sejauh ini? Yang pertama gini Mbak, kami dari manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta sangat menyesalkan adanya kejadian seperti ini. Kami juga merasa prihatin dan empati ya terhadap korban. Sekarang ini dua tersangka yang disebutkan oknum dari anggota Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta sedang di dalam penyidikan oleh rekan-rekan dari Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Kepolisian informasinya sudah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Namun kami sedang menunggu laporan resminya karena kami akan melangkah kepada tindakan tegas terhadap keduanya. Sekarang ini saja mereka sudah kita nonaktifkan atau dirumahkan, tidak bekerja dulu seperti itu. Proses ini akan kita lanjutkan, sekali lagi kita mengikuti proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan kepolisian. Pak Bram, kalau misalnya dari prosedur yang ceritanya sudah beredar di mana-mana, katanya korban sendirian kemudian ditawarkan penginapan, prosedurnya seperti apa sebenarnya Pak Bram? Yang jelas prosedurnya kita siapa saja ada orang minta tolong, apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, security bandara ini harus sekali lagi membantu dan melayani dan membantu hal-hal yang keterkaitan dengan yang dibutuhkan. Ketidakmampuan dalam berbahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain, pasti kita juga akan meminta bantuan dari instansi atau unit-unit yang akan membantu. Itu jelas ya. Kami sampaikan bahwa sini adalah mereka adalah oknum. Karena masih banyak anggota AFSEC yang bagus dan benar dalam melaksanakan tugasnya. Ini yang kita sangat sesalkan kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya Pak Bram, berarti kalau misalnya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bisa dua petugas ini, laki-laki pula mengantarkan korban yang perempuan hingga ke kamar hotel, itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagaimana, apakah memang prosedurnya seperti apa sebenarnya Pak Bram? Apakah kalau misalnya penumpang perempuan ditangani oleh petugas perempuan, kan pasti sebenarnya ada perbedaan seperti itu kan? Ya, yang jelas begini Mbak, banyak sekali informasi yang masuk ke dalam, apakah itu memang wanita korban tadi memang baru datang dari Hong Kong, karena informasi yang ada muncul juga, itu kok turun menggunakan taksi, ya, dari kota. Ada informasi lagi lari dari sebuah tempat ya hiburan malam. Ini semua kita kembangkan dan kita serahkan pada pihak kepolisian dengan sarana CCTV yang kami miliki untuk sekali lagi ditindaklanjuti. Jadi masyarakat tidak perlu takut datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami punya 860 CCTV yang akan mengcover semua keamanan di sini. Termasuk kejadian seperti ini kita akan melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi sehingga proses itu sampai lari ke hotel tadi seperti itu. Yang jelas kita tidak mentolerir hal-hal seperti itu, Mbak. Jadi bahwa CCTV juga semua akan dibuka untuk melihat pergerakan tiga orang ini, begitu Pak? Betul Mbak, jadi dari awal datang, apa betul mereka menolong, membantu, apakah betul penumpang tadi memang baru datang dari Hong Kong, apakah datang dari kota menggunakan taksi, semua ini, data-data ini akan kami serahkan pada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi mari sama-sama kita hormati hukum yang sedang dilaksanakan oleh penyidikan dari pihak kepolisian Resort Bandara. Pak Bram, apakah sudah ada pemeriksaan internal sebenarnya terhadap dua orang ini? Sekarang sudah masuk dalam ranah hukum, disidik oleh pihak kepolisian. Jadi kita menghormati langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Setelah nanti dapat laporan resmi bahwa berdua ini memang tersangka, pasti akan ada langkah tegas dari manajemen Bandara Soekarno-Hatta dan PT Angkasa Pura II Persero. Kita tidak mentolerir hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang mencoreng wajah dari Bandara Angkasa Soekarno-Hatta, Mbak. Seberapa mengganggunya insiden ini untuk Anda, Pak Bram? Hal seperti ini jelas pastikan banyak sekali
informasi dari teman-teman pers ya menanyakan hal tadi di saat kita sedang betul-betul disibukkan konsentrasi menangani arus Natal Tahun Baru, tapi sekali lagi tetap kita mengedepankan masalah pelayanan terhadap masyarakat. Hal-hal ini segera kita atasi bersama, Mbak. R dan B tidak ditahan, apakah ada jaminan dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta mereka tidak melarikan diri? Seperti itu, Mbak. Tadi tahap-tahap tadinya oleh pihak kepolisian sudah kita mengikuti prosedur yang ada, ditahan di rumah, tidak pekerjakan, istilahnya dinonaktifkan. Semua proses tadi tetap kita ikuti, ya pastinya ada pengawasan dari rekan-rekan security sendiri. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak bagus ke depannya. Semua harus patuh terhadap ketentuan hukum yang sedang dijalankan oleh bersangkutan. Baik Pak Bram, nanti kami akan kembali kepada Anda seperti apa sebenarnya reward and punishment yang sistem yang berlaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, apalagi jika terjadi peristiwa seperti ini. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News.